Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, atas segala nikmatnya kita semua masih diberi kenikmatan yang mana kita semua masih bisa menikmati Ramadan di bulan ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita semua. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mentadaburi yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apa-apa yang diciptakan Allah di bumi ini adalah miliknya, dan kita semua diperintahkan untuk memakan apa-apa yang ada di bumi. Akan tetapi di sini tidak semuanya, karena di situ ada batasan-batasannya, gitu ya. Makanya di situ di dalam ayat dijelaskan yang halal lagi thayyib. Kadang sesuatu yang halal itu bisa jadi haram. Karena apa? Karena bukan miliknya tapi dimakan. Akhirnya menjadi haram. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita memakan sesuatu, ya, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang halal dan juga baik. Akan tapi di situ ada syariat Islam yang mana di situ akan menjelaskan batasan-batasan mana yang halal dan yang haram, seperti itu. Nah, di sini Allah juga melarang ya mereka untuk mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di sini banyak sekali gitu ya, di luar sana mungkin ya banyak yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Jadi sesuatu yang buruk itu adalah dari bisikan-bisikan setan, gitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Iyad bin Himar yang termaktub dalam Sahih Muslim dari Rasulullah, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kullama amnahahu ibadi fahuwa lahum halalun wa fihi inna khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athum asyayatin fastalathum an dinihim wa haramat alaihim ma ahlalat lahum. Sesungguhnya apa yang telah aku karuniakan kepada hamba-hambaku hukumnya halal bagi mereka, dan di dalamnya sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian datanglah kepada mereka setan-setan yang menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia memang ya dalam fitrah yang suci, lurus gitu. Jadi kenapa menjadi bengkok itu adalah karena datangnya setan. Maka di sini kita untuk menjaga itu semua, tentunya apa-apa yang masuk kepada tubuh kita, gitu ya, kepada tubuh kita harus sesuatu yang halal lagi thayyib. Gitu. Dan selain itu, di sini juga dijelaskan, gitu ya, dalam sebuah hadis, ya. Al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawih ya berkata, Ibnu Abbas ia berkata, aku membaca ayat ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, ketika membaca itu, beliau di dekatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba Sa'id bin Abi Waqqas berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar menjadikanku orang yang doanya selalu dikabulkan. Nah, Rasulullah menjawab, gitu ya, ya Sa'du, atib mat'amuka takun mustajabu ad-da'wah walladhi nafsin Muhammadun biyadihi inna rajula la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina
yauman wa ayyuma abdun nabata lahmuhu minasukhti wa riba wan nar aul fanar aulabihi. Ya, yang artinya ya, perbaikinlah makanmu, niscaya doamu akan selalu dikabulkan oleh Allah. Itu jadi ya, dalam hadis ini ketika kita mau berdoa dan doa kita itu dikabulkan, maka kita harus memperbaiki apa yang kita makan ya. Dan selanjutnya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya seseorang yang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam mulutnya, niscaya doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan orang yang dagingnya tumbuh dari makanan haram dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Jadi dalam hadis ini sangat jelas sekali ketika kita berusaha berdoa, kenapa berdoaku kok tidak diterima, kenapa doaku belum dikabulkan. Ya walaupun kita sadar Allah akan memberikan sesuatu atau doa-doa kita itu hanya Allah yang tahu kapan tepatnya. Tapi di sini kita juga berusaha untuk memakan apa-apa yang halal lagi thayyib. Ya, terutama bagi ibu-ibu ya, ummahat semua gitu. Karena dia yang menyediakan makanan di rumah, ya, tentunya kita berusaha orang-orang yang makan ya, orang-orang yang kita cintai ketika makan tentunya yang dimakan adalah sesuatu yang baik ya, halal. Suci terutama itu ya, ketika masak gitu. Ketika masak telur pun ya, telurnya harus dicuci dulu walaupun nanti kulitnya juga tidak digoreng gitu ya, tapi ketika masak harus dicuci dulu karena itu keluarnya dari mana telur itu kita tahu semua seperti itu. Jadi ketika seorang ibu gitu ya, ketika masak ya harus mendahulukan kesucian itu. Kalau bersih banyak, tapi suci itu yang lebih utama ya, seperti itu. Dan selain itu ya, di sini Allah tadi dalam firman-Nya wala tattabi'u khutuwati syaiton gitu ya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dan di sini Qatadah dan As-Suddi berkomentar, setiap kemaksiatan itu adalah setiap kemaksiatan kepada Allah, maka itu bagian dari langkah-langkah setan. Jadi siapapun yang melakukan kemaksiatan berarti itu adalah bagian dari langkah-langkah setan, karena setan sendiri sudah berjanji dalam ayat terakhir dijelaskan tadi ya, inna syaitona aduwwum mubin, bahwa setan adalah musuh yang paling nyata. Nah di situ karena setan sendiri sudah berjanji kepada dirinya bahwa dia akan mengganggu anak cucu Adam sampai yaumul kiamah. Ada benarnya kita belajar dengan setan, yang mana setan itu istiqomah dalam mengganggu anak cucu Adam. Jadi sebagai anak cucu Adam maka kita harus istiqomah untuk melawannya, terutama di bulan ini gitu ya. Di bulan ini kita semua sudah tahu bahwa setan itu akan dibelenggu gitu ya. Berarti di sini kita berusaha untuk benar-benar melawan setan tersebut, dan semoga istiqomah gitu ya untuk melawan setan itu ya. Dia istiqomah, kita juga istiqomah untuk melawannya. Dan sebagai seorang ibu ya, sebagai orang ibu ya, atau yang menjaga makanan-makanan di rumah ya, sebagai bapak pun juga sama, ketika mencari rizki tentunya rizki yang halal agar keluarganya itu ketika makan sesuatu ya itu bisa tenang, dan ketika anak-anaknya belajar diberi kemudahan, ketika menghafal diberi kemudahan ya. Semua itu adalah berusaha ya, usaha dari kedua orang tua. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.